Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang tema 1 subtema 2 pembelajaran 5 dan 6, yaitu saling menghargai. Perhatikan di pembelajaran ini ya, perhatikan ada peristiwa ya, yaitu salah satu cara menghargai keberagaman budaya adalah dengan mempelajari dan melestarikannya, seperti yang telah kamu lakukan ketika mempelajari tali bunga jumbo. Artinya kita harus menghargai dan melestarikan kebudayaan kita dengan cara apa? Yaitu mempelajari kesenian yang ada di dalamnya ya, salah satunya dengan belajar menari. Selain itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ketika kita mengunjungi tempat wisata yang berkaitan dengan budaya, kita harap atau berharap jangan sampai kita merusaknya, dan kita harus menghargai apa yang ada di sana ya. Selain itu kita harus tetap ingat bahwa kita harus mencintai kebudayaan yang ada di Indonesia ya. Jadi memang kebudayaan asing banyak yang sudah masuk ke Indonesia, tapi jangan lupa kebudayaan kita harus tetap kita pelajari dengan baik. Jadi jangan sampai nanti kebudayaan kita bisa hilang karena banyak yang sudah melupakannya ya. Selanjutnya yaitu menghargai kebersamaan. Perhatikan di sini ada suatu kegiatan ya yang dilakukan secara bersama-sama ya. Kita bacakan dulu. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bersama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan, harus dikerjakan bersama-sama ya. Jadi pun meskipun ini berbeda semuanya ya, asalnya dari mana pun berbeda-beda, ada dari Jawa ya, dari daerah yang lainnya, dari Sunda, ada dari Madura, ada yang dari Ambon dan lain-lain, tetapi harus tetap bekerjasama. Apalagi kalau melaksanakan suatu kegiatan kerja bakti misalnya. Ketika kerja bakti maka kita harus bisa bekerjasama dengan warga sekitar ya, meskipun beda mereka tetap merupakan saudara kita, satu bangsa ya. Jadi harus menghargai mereka semua ya. Selanjutnya yaitu membuat ringkasan ya. Membuat ringkasan adalah suatu kegiatan ya, dimana kita membaca. Setelah membaca kita membuat inti atau ringkasan dari bacaan yang sedang kita baca. Caranya seperti apa? Di sini ada cara membuat ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli ya. Membaca naskah asli sekali atau dua kali, kalau perlu berulang kali hingga kamu paham. Jadi sebelum kita membuat ringkasan kita harus paham dulu naskahnya, isinya tentang apa. Mengetahui kesan umum atau inti tulisan ya. Jadi inti tulisan atau isi secara keseluruhan harus kita tahu. Mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli ya. Jadi sudut pandang itu apakah menggunakan kata aku atau menggunakan kata dia. Kalau aku berarti penggambarnya itu dari sudut pandang orang pertama, sedangkan kalau ada kata dia atau nama seseorang itu sudut pandang orang ketiga ya. Jadi sudut pandang itu ada dua, orang pertama atau orang ketiga ya. Setelah itu apa? Mencatat gagasan utama. Jadi jika ada paragraf maka kita tiap paragraf mencari gagasan utamanya ya. Membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokoknya ya. Jadi tiap paragraf kita tentukan gagasan pokoknya apa. Menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Jadi gagasan pokok itu yang nanti kita gunakan untuk menyusun ringkasannya. Gunakan kalimat baru. Menggunakan kesan umum inti untuk membuat ringkasan ya. Jadi ketika membuat ringkasan usahakan menggunakan kalimat yang baru, artinya tidak diambil dari bacaan itu tetapi merupakan inti dari bacaan tersebut ya. Menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli ya. Jadi sesuaikan, menggunakan kalimat baru dalam ringkasan, menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru ya. Jadi tidak mengubah isi meskipun menggunakan kalimat yang baru. Ada di sini ketentuan tambahnya, menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal ya.
meringkas kalimat menjadi frase, frase yang frasa menjadi kata ya. Jadi singkatannya itu meskipun kita buat ringkasan namun tidak mengubah teks bacaan. Berarti kan caranya di gambar ini sudah ada sistemnya. Jadi ada bacaan besar, tiap paragraf nanti kita ambil gagasan pokoknya apa. Setelah gagasan pokoknya udah ketemu, nah udah kita temukan, maka baru kita susun menjadi suatu ringkasan. Jadi bacaan besar kita ambil per paragrafnya, per paragraf kita ambil gagasan pokoknya, gagasan pokok kita gabungkan menjadi satu, menjadi suatu ringkasan ya. Jadi itu cara untuk menyusun suatu ringkasan bisa darat. Nanti kalian bisa praktekkan di rumah, kalian bisa membaca bacaan ya. Setelah itu nanti kalian ambil gagasan pokoknya tiap paragraf pada bacaan itu. Setelah itu baru kalian bisa menyusun ringkasannya. Ringkasan ini berfungsi apa? Yaitu mengetahui keseluruhan dari isi buku tersebut atau isi bacaan tersebut dengan cepat ya. Jadi ini adalah untuk mengukur seberapa besar kemampuan kalian untuk dapat memahami suatu bacaan ya. Demikian pembelajaran hari ini. Saudara tetap semangat bacanya, tetap semangat membacaannya. Jangan lupa sholat 5 waktunya harus tetap dilakukan dengan baik ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.